Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini, Marliana. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman yang ingin beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi akan sidang skripsi ya, bukan sidang perceraian. Oke, jadi teman-teman, saya di sini ingin berbagi pengalaman bagaimana tips mengatasi ketakutan ketika menghadapi sidang skripsi, apalagi ditambah kalau teman-teman tahu ternyata penguji teman-teman semuanya dosen-dosen killer. Wah, ini bahaya ya. Oke, sekarang teman-teman, tips yang pertama dari saya, pastikan teman-teman membawa naskah skripsi. Nah, yang pertama ini mungkin kelihatan sepele tetapi sangat penting. Mengapa? Naskah skripsi kan tentu sudah diserahkan berkas skripsi 3 untuk dosen dan 1 untuk teman-teman. Jangan lupa bawa juga untuk teman-teman, supaya apa? Ketika ingatan teman-teman nanti di dalam lupa, teman-teman bisa membuka halaman tertentu yang teman-teman ikat di bab berapa. Nah, di situ itu akan membantu teman-teman untuk mengulang kembali ingatan sementara atau ingatan pendeknya teman-teman tentang tentang skripsi yang akan teman-teman sidangkan. Di sini penting ya, teman-teman pastikan tidak lupa membawa naskah skripsi. Oke? Lalu yang kedua, untuk menghadapi ketakutan ketika sidang, teman-teman belajar beberapa hari sebelumnya, sebelum hari H sidang. Ini akan membantu teman-teman. Belajar apa? Ya tentu belajar segala yang teman-teman catatkan di naskah skripsi teman-teman sendiri. Nah, di sini teman-teman benar-benar belajar memahami, bukan menghafal ya, memahami apa yang teman-teman pelajari. Misal, saya maksudkan memahami dengan menghafal itu sangat berbeda ya. Bukan menghafal halaman berapa, ini tentang ini, bukan. Jangan teman-teman takuti. Misal, teori ini berbicara tentang apa? Misal, teori tentang Jean Piaget, tentang psikologi perkembangan anak, begitu ya. Lalu, tentang perkembangan anak ini, dia mengatakan apa? Nah, bukan kata-katanya yang dihafal, tapi apa yang teman-teman mengerti. Nah, semua skripsi dari bab 1 sampai bab 5, teman-teman hendaknya memahami. Akan lebih mudah ketika kita ditanya, kamu menulis ini tentang apa? Itu yang ingin dipertanyakan dosen, ingin dipertanggungjawabkan apakah ini benar-benar tulisan kita atau tidak. Nah, teman-teman penting untuk belajar beberapa hari sebelumnya, meskipun Anda sangat-sangat jenius ataupun sangat-sangat cerdas, karena pertanyaan-pertanyaan dosen ketika sidang nanti sangat random. Oke? Lalu yang ketiga, pastikan persiapan perlengkapan untuk sidang semuanya teman-teman bawa dengan lengkap. Misal laptop atau HDMI, mungkin tidak langsung tersambung ke LCD begitu. Jadi dipersiapkan teman-teman. Atau dari pakaian, alma mater atau baju hitam putih, tergantung ya apanya teman-teman sendiri, sesuai dengan ketentuan yang ada di prodinya masing-masing dan di fakultas ataupun universitasnya masing-masing. Nah, ini sangat penting teman-teman. Lalu yang keempat, sebaiknya teman-teman untuk mengurangi ketakutan ketika sidang, datanglah lebih awal 30 menit ke ruang sidang teman-teman. Mengapa 30 menit lebih awal? Teman-teman yang pertama punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk presentasi dan lain-lain, peralatan secara teknis. Yang kedua, mungkin ruangan tempat teman-teman nanti sidang adalah ruangan baru. Ketika kita masuk ke ruangan baru, seperti kalau masuk ke rumah teman begitu kan, kita mulai segan karena kita baru pertama kali datang begitu. Tetapi ketika kamu sudah mulai terbiasa dengan atmosfernya, atmosfer ruangan itu, sekitar 15 menit atau 20 menit mulai nyaman begitu, mulai bisa menyesuaikan. Nah, itulah mengapa teman-teman sebaiknya datang lebih awal, selain untuk mempersiapkan perlengkapan teknis, juga untuk membiasakan atmosfer tubuh teman-teman terhadap ruangan baru itu. Nah, misal mungkin ruangan baru itu tidak pernah teman-teman masuki, atau mungkin pernah tapi hanya 1 kali, 2-3 kali begitu ya, jarang, sehingga teman-teman mulai grogi, mulai nggak nyaman gitu. Nah, untuk mengatasinya itu datang lebih awal. Lalu setelah itu teman-teman, ketika kamu datang lebih awal,
kamu punya keuntungan yang nomor 5, yaitu berkomunikasilah dengan dosen yang belum datang, sebelum teman-teman. Lalu ketika teman-teman sudah di dalam, teman-teman punya kesempatan untuk menyapa beberapa dosen yang datang lebih awal sebelum jam sidang dimulai. Nah, itu akan membantu teman-teman semakin rileks, mungkin menyapa, "Selamat pagi Pak, apa kabar?" Atau "Makasih ya Pak sudah menyempatkan waktu." Ini bentuk komunikasi ini teman-teman harus bicarakan, mungkin bukan caper atau supaya nilai, tidak, tetapi itu membantu kamu rileks ya. Otomatis ketika di dalam 2 ruangan, tidak mungkin teman-teman sendiri tegang diam, dosennya juga diam, tidak ya, jangan sampai seperti itu ya. Itu membuat suasana semakin tegang ketika sidang skripsi nanti. Oke, saya harap tidak seperti itu. Lalu ketika teman-teman sudah ngobrol mungkin dan mulai grogi juga, meskipun nanti ini dicerca banyak overthinking, teman-teman mulai ngatur ritme pernafasan teman-teman. Coba rileks, atur pelan-pelan, hembuskan sambil ngobrol, mungkin sedang diajak dosennya, begitu ya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh, nanti teman-teman harus lebih dulu mempersiapkan hati dan diri teman-teman bahwa apapun yang terjadi dalam sidang ini demi menyempurnakan skripsi saya. Artinya menyempurnakan berarti banyak kekurangan-kekurangan nanti yang mungkin akan ditemukan, atau beberapa masukan saran yang membantu teman-teman menyempurnakan skripsi teman-teman, dalam arti tidak ego, "Oh, dosen ini nanya ini sama saya, dia mau menjatuhkan saya, oh dosen ini tidak mau," tidak. Tetapi pemikiran yang pertama yang muncul harus teman-teman olah adalah, nanti apapun yang terjadi mereka, para dosen atau para beliau nanti ngobrol ke saya, ini demi kebaikan skripsi saya untuk disempurnakan. Artinya saya masih mahasiswa, di hadapan saya ini adalah para dosen yang sudah S2, S3, beberapa ada profesor atau doktor. Nah, mengapa teman-teman merasa ketika ditanya ini untuk menjatuhkan saya supaya tidak lulus begini? Tidak, tetapi teman-teman harus belajar rendah hati, bagaimana menerima semua itu. Itulah penerimaan yang pertama sekali ketika akan memulai sidang, itu sangat perlu, karena membantu teman-teman apapun nanti yang mereka tanyakan ataupun mereka berikan masukan saran, dapat teman-teman pertimbangkan dengan bijaksana dan juga tidak kecil hati atau kecewa ya, begitu. Yang kedelapan, segala sesuatu persiapan ini akan membantu teman-teman semakin matang ketika ditanya. Nah, tapi yang paling penting untuk digarisbawahi adalah segala persiapan ini akan lebih mudah bagi teman-teman bila teman-teman ke nomor 2 tadi sudah belajar beberapa hari yang lalu untuk memahami segala skripsi teman-teman. Itu ya. Oke, sekian tips dari saya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.